Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini kita akan belajar apa itu VTP atau VLAN Trunking Protocol. Sekarang kita akan belajar VTP atau VLAN Trunking Protocol. Misalkan di sini ada sebuah kasus, yaitu ada 9 switch dan kita membutuhkan 200 VLAN. Tapi kalau kita konfigurasi satu persatu switchnya, tentunya itu akan memakan waktu. Nah, untuk itu kita akan belajar VTP agar lebih mudah untuk konfigurasinya. Nah, VTP itu ada 3 ya teman-teman. Ada server, client, dan juga transparan. Di sini yang sering kita gunakan adalah server dan juga client. Misalkan di sini nanti kita akan setting salah satu switchnya menjadi server dan yang lainnya itu menjadi klien ya teman-teman. Nah, nanti kita hanya akan konfigurasi 200 VLAN-nya ini di server saja, yang lainnya tidak usah konfigurasi satu persatu, karena di VLAN Trunking Protocol itu kita hanya konfigurasi di servernya saja dan yang lainnya atau yang klien ini akan mengikuti servernya ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengenalan VLAN Trunking Protocol. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk topologinya. Nah, jadi di topologi ini ada switch 1 dengan mode server, kemudian switch 2 dan switch 3 dengan mode client, dan switch 4 yaitu transparan, dan juga switch 5 server ya teman-teman. Sebelum kita konfigurasi VTP-nya, kita akan konfigurasi trunk terlebih dahulu. Di interface-nya langsung saja kita ke switch 1. Di sini adalah FA01 ya teman-teman. Kita masuk ke mode configuration, kemudian masuk ke interface, kemudian switch port mode trunk. Oke, selesai. Sekarang lanjut ke switch 2. Di sini adalah FA01 dan juga 2. Sudah ya, di switch 2 ini interface-nya range FA01 sampai 2, kemudian switch mode trunk. Terus kita lanjut ke switch 3. Di sini juga FA01 dan juga 2, interface range FA01 sampai 2, kemudian switch port mode trunk. Oke, lanjut ke mode transparan ini. Switch 4 itu FA01 sampai 2, juga switch port mode trunk. Terakhir di switch kelima, di sini hanya FA01 ya teman-teman. Oke, selesai untuk konfigurasi trunknya. Sekarang langsung saja kita lanjut untuk konfigurasi VTP-nya. Yang pertama kita ke switch 1, ini adalah server. Ini kita exit dulu ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan VTP mode server, karena di switch 1 ini akan diserverkan. Kemudian VTP domain sekolahan.it.com misalkan ya. Kemudian VTP password bebas, di sini passwordnya 123. Oke, lanjut ke client. Nah, untuk domain dan juga passwordnya kita samakan saja ya teman-teman. Di sini yaitu domainnya sekolahan.it.com, kemudian VTP passwordnya 123. Selesai, kita lanjut ke switch 3. Di sini juga client, VTP mode client. Oke, lanjut ke switch 4. Di sini adalah mode transparan, VTP mode transparan, kemudian VTP domain sekolahan.it.com dan passwordnya 123. Lanjut yang terakhir, ini juga mode server, VTP mode server, VTP domain sekolahan.it.com dan passwordnya 123. Oke, selesai ya teman-teman untuk konfigurasi VTP-nya di semua switch. Oke, sebelum pengujiannya di sini kita lihat dulu untuk settingan VLAN-nya. Kita coba cek di switch
dan bisa dilihat ya teman-teman, di sini masih default semuanya, belum kita setting apa-apa. Kita coba cek ke semua switchnya. Di sini juga belum disetting apa-apa ya teman-teman. Oke. Di sini juga masih default, terus kita coba lihat di transparent show, dan belum disetting juga ya teman-teman. Terakhir kita cek di switch 5 show flan, dan di sini juga masih belum disetting apa-apa ya teman-teman. Jadi semua switchnya belum disetting apa-apa untuk flannya. Sekarang langsung saja untuk pengujiannya. Misalkan di server ini kita bikin flan, kita masuk ke mode configuration, terus di server misalkan kita bikin flan 2 dengan nama A dan juga flan 3 ya teman-teman dengan nama B. Oke, sudah. Sekarang kita cek do show flan brief, dan di sini sudah ada ya teman-teman flan 2 dan juga 3-nya. Nah, ini kan di server. Sekarang kita coba langsung cek di switch client. Ini kita cek dulu do show flan brief. Nah, sudah ada ya teman-teman, di switch client ini ada flan 2 dan juga 3. Jadi klien ini itu mengikuti konfigurasi yang di server. Kita coba cek juga di klien yang kedua, show flan brief di Nah, ini sudah ada ya teman-teman untuk flan 2 dan 3. Nah, untuk di transparan itu dia tidak mengikuti server ataupun klien. Jadi dia itu konfigurasinya sendiri. Kita coba buktikan di sini. Kita cek to show flan brief, dan bisa dilihat di sini tidak ada flan 2 dan juga 3-nya ya. Karena untuk transparan itu tidak mengikuti server ataupun klien. Begitu ya teman-teman. Terus kita coba cek di sini to show flan brief, dan di sini juga ada ya teman-teman flan 2 dan juga 3-nya. Sekarang kita coba hapus untuk yang flan 3-nya, yaitu no flan 3. Kemudian kita cek dulu do show flan brief, dan sudah tidak ada untuk flannya. Kita coba cek di switch kliennya, yaitu do show flan brief, dan sudah tidak ada juga ya teman-teman untuk flannya. Kemudian di switch server ini kita coba cek juga, yaitu do show flan brief, dan juga tidak ada ya teman-teman untuk flannya. Sekarang kita coba hapus untuk flan 2-nya, kita hapus yaitu no flan 2. Kemudian kita cek do show flan brief, dan sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Di sini sudah kembali ke settingan awalnya, tidak ada flan 2 dan juga 3. Kita coba cek di kliennya, show flan brief, dan juga di sini sudah default semua ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk pengujian VTP-nya. Jadi yang kita konfigurasi itu hanya di server, dan nanti yang klien itu akan mengikuti konfigurasi yang di server. Oke teman-teman, kita sudah belajar konfigurasi VTP dan pengujiannya. Sekarang kita akan belajar problem revision number. Kita coba lihat di server, kita cek yaitu show VTP status, dan bisa dilihat ya teman-teman, di sini untuk konfigurasinya itu 6, artinya kita sudah mengkonfigurasi di switch ini itu sebanyak 6 kali. Oke, begitu ya. Terus misalkan di sini kita mempunyai sebuah kasus, topologi ini adalah misalkan gedung 1, misalkan topologi ini adalah gedung 1, terus ingin menambahkan switch baru, kita coba tambahkan. Nah, tapi misalkan untuk switch yang baru ini itu bekas dari gedung 2 atau sudah dipakai di gedung sebelumnya. Kita coba cek, yaitu show VTP status. Nah, berhubung switch ini itu sudah dipakai di gedung sebelumnya atau gedung kedua, kita akan coba tambahin untuk konfigurasi revisionnya itu menjadi lebih tinggi daripada yang di gedung pertama ini ya teman-teman.
itu agar lebih dari 6 ya, karena tadi di gedung pertama ini itu konfigurasi revisionnya itu 6. Nah, kita coba menambahkan agar di switch baru ini configuration revisionnya itu melebihi dari yang di gedung pertama. Kita coba untuk konfigurasi, misalkan kita konfigurasi ini menjadi mode server, yaitu VTP mode server, kemudian VTP domain sekolahan.id.com, dan VTP passwordnya 123. Kemudian kita coba untuk membuat VLAN ya teman-teman. Di sini VLAN 2, tidak usah kita kasih nama ya teman-teman, karena ini hanya untuk menambahkan revisionnya. Jadi kita ngasal VLAN 2, VLAN 3, terus VLAN 4. Oke, di sini ada VLAN 2 sampai 8. Sekarang kita coba cek dulu untuk VLAN-nya, yaitu do show VLAN brief. Oke, di sini ada ya teman-teman, VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sekarang kita coba cek, yaitu show VTP status. Sekarang kita coba cek menggunakan do show VTP status. Dan bisa dilihat di sini configuration revisionnya itu 7 ya teman-teman. Sekarang sudah lebih tinggi dari yang di gedung pertama. Oke, terus misalkan di switch ini itu ingin dimasukkan ke gedung pertama ini ya teman-teman, tapi dia pengen konfigurasinya itu mengikuti yang di gedung pertama. Kita coba cek dulu yang di gedung pertama. Ini kita coba cek VLAN-nya, do show VLAN brief. Nah, di sini belum kita setting apa-apa ya teman-teman untuk VLAN yang di gedung pertama. Sekarang misalkan untuk switch yang baru ini kita hubungkan ya teman-teman. Terus kita konfigurasikan terangnya. Kita masuk ke interface-nya, yaitu interface FA02. Kemudian switch port mode terang. Oke, selesai. Sekarang kita terangkan juga yang di switch baru, interface FA01 ya teman-teman. Kemudian switch port mode terang. Oke, selesai ya teman-teman. Nah, berhubung di switch yang baru ini itu configuration revisionnya lebih besar daripada yang di gedung pertama. Ini artinya dia yang memakai konfigurasinya ya teman-teman. Maksudnya konfigurasi yang di gedung pertama ini akan mengikuti konfigurasi yang di switch baru ini ya teman-teman. Karena sebelumnya juga tadi kita setting mode server ya teman-teman yang di switch baru ini. Sekarang kita coba buktikan di switch ini. Pasti konfigurasinya akan mengikuti yang switch baru ini ya teman-teman. Kita coba cek untuk konfigurasi VLAN-nya, yaitu do show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat di sini ada VLAN 2 sampai 8. Padahal sebelumnya kita cek untuk yang di gedung pertama itu belum kita setting apa-apa ya teman-teman untuk konfigurasi VLAN-nya. Jadi mereka itu mengikuti konfigurasi yang di switch baru ini ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini itu bahaya ya. Jadi di gedung pertama itu tadi kita sudah setting, kemudian di sini kita menambahkan switch baru yang konfigurasi revisionnya itu lebih tinggi dari gedung pertama. Maka konfigurasi yang di gedung pertama itu akan dihapus atau digantikan dengan configuration yang di switch baru ini. Nah, dari kasus ini sekarang kita akan mencoba konfigurasi revision numbernya menjadi 0. Oke, kita coba lepas dulu kabelnya. Tapi untuk yang di gedung pertama ini masih terkonfigurasi yang di switch baru tadi ya teman-teman. Kita coba cek dulu. Do show VLAN brief. Dan bisa dilihat di sini untuk VLAN-nya masih terkonfigurasi di switch yang baru tadi ya teman-teman. Sekarang kita coba hapus misalkan VLAN 2, VLAN 3. Oke, jadi akan tersisa VLAN 6, 7, dan juga 8 ya teman-teman. Kita coba cek. Oke, di sini hanya ada VLAN 6, 7, dan juga 8 ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat untuk VTP statusnya, yaitu do show VTP status. Nah, sekarang VTP statusnya sudah berubah menjadi 11 ya. Nah, misalkan di switch yang ini, switch yang baru itu konfigurasi refresh-nya kita bikin menjadi lebih banyak ya teman-teman. Kita coba untuk konfigurasi VLAN-nya, misalkan VLAN 9. Terus kita bikin VLAN 9, VLAN 10, dan VLAN 11, VLAN 12, VLAN 13, dan VLAN 14. Oke, sekarang kita coba cek ya teman-teman untuk VTP statusnya, yaitu do VTP status, dan sekarang menjadi 13 ya teman-teman. Artinya sudah menjadi lebih tinggi daripada yang di gedung pertama ini. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba untuk ubah konfigurasi revisionnya menjadi 0 ya teman-teman. Tadi kan di sini VLAN-nya banyak ya. Kita coba lihat lagi.
Oke, di sini VLAN 2 sampai 13 ya teman-teman. Nah, kita akan mencoba agar settingan switch baru ini mengikuti di gedung pertama ya teman-teman. Sebelumnya kita setting dulu konfigurasi revisionnya menjadi 0. Caranya adalah dengan mengganti modenya menjadi transparan. Langsung saja kita ganti, yaitu VTP mode transparan, kemudian VTP domain sekolahan.it.com, dan VTP password 123. Sekarang kita cek do show VTP status. Oke, konfigurasi revisionnya sudah berubah menjadi 0 ya teman-teman, dan di sini operating modenya juga transparan. Jadi artinya switch ini akan bisa mengikuti konfigurasi di gedung pertama ini. Sekarang kita coba lihat lagi, cek filenya, do show VLAN brief. Nah, masih sama ya, kita coba ganti modenya menjadi server. Terus kita cek VTP statusnya, do VTP status. Dan di sini masih 0 juga, kemudian modenya menjadi server ya teman-teman. Dan di sini sudah masuk juga untuk VTP domainnya, yaitu sekolahan.it.com. Sekarang kita coba konekkan ke switch yang di gedung pertama. Oke, kita coba cek ya, sudah kita terangkan atau belum. Do show interface terang. Dan sudah kita terangkan ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja untuk cek settingan VLAN-nya, yaitu do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sekarang settingannya sudah mengikuti di gedung pertama ini ya teman-teman, yaitu hanya ada VLAN 6, VLAN 7, dan juga VLAN 8. Jadi switch yang baru ini sudah bisa dimasukkan ke gedung pertama tanpa menghapus settingan yang ada di gedung pertama ya teman-teman. Kita coba lihat VTP statusnya, do show VTP status, dan di sini juga sudah ada seperti yang di gedung pertama, yaitu konfigurasi revisionnya adalah 11. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi revisionnya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk latihan soal. Kita persiapkan dulu topologinya. Di sini kita membutuhkan router, terus kita juga butuh 4 switch. Oke, terus kita juga masukkan beberapa PC. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan bagi VLAN-VLAN-nya di sini. VLAN 10, terus di sini VLAN 20, di sini VLAN 30, kemudian ini VLAN 40 dan VLAN 20. Di sebelah sini juga ya teman-teman, di sini 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian di sini adalah VLAN 60 dan juga VLAN 70. Oke, sekarang kita kasih keterangan. Jadi di sini adalah VLAN 10, kemudian VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Di sebelah sini juga ya teman-teman. Kemudian yang di tengah ini adalah VLAN 60 dan juga VLAN 70. Sekarang kita kasih keterangannya untuk IP-nya. Misalkan di sini adalah VLAN 10, yaitu 10.10.0/24, kemudian VLAN 20 yaitu 20.20.0/24, dan juga VLAN 30 yaitu 30.30.0/24, kemudian VLAN 40.40.40.0/24, kemudian 50.50.50.0/24, terus 60.60.60.0/24. Begini ya teman-teman untuk IP-IP-nya. Sekarang kita hubungkan. Yang pertama dari router ke switch 1, kemudian dari switch ke switch lainnya, terus sekarang dari switch ke PC-PC. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk topologinya. Nah, dari contoh soal ini, pertama kita konfigurasi switchnya dulu. Jadi misalkan untuk switch yang atas ini akan kita konfigurasi menjadi server, dan 3 switch yang lainnya itu akan menjadi client. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Kita masuk ke mode configuration, kemudian kita konfigurasi VTP-nya, yaitu VTP mode server, kemudian VTP domain sekolahan.it.com,
dan VTP password 123. Kemudian kita langsung saja untuk konfigurasi terang di switch server ini. Masuk ke FA 1, 2, dan 3 dan juga 4. Langsung saja kita konfigurasi. Kita masuk ke interface-nya, yaitu interface range FA 01 sampai 4. Kemudian switch port mode terang. Oke, selesai. Kita bisa cek VTP-nya. Do VTP status. Oke, di sini domainnya sudah masuk sekolahan.it.com. Kemudian operating modenya server dan konfigurasi revisinya masih 0 ya teman-teman. Terus kita juga bisa untuk cek terang, yaitu do show interface terang. Oke, di sini statusnya sudah trunking ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi di switch yang client ini, dan switch ini masuk pada FA01 ya teman-teman. Untuk terangnya langsung saja, yaitu VTP mode client, VTP domain sekolahan.it.com, terus VTP password 123. Terus kita konfigurasi terangnya, kita masuk ke interface FA01, kemudian switch port mode terang. Oke, selesai. Kita langsung saja lanjut ke switch yang di tengah ini. Ini juga masuk pada FA01 ya teman-teman. VTP mode client, VTP domain sekolahan.it.com, kemudian VTP password 123. Terus kita konfigurasi terangnya, kita masuk ke interface FA01, kemudian switch port mode terang. Oke, selesai. Terakhir kita ke switch yang sebelah sini, tadi juga mengarah ke FA01 ya. VTP mode client, terus VTP domain sekolahan.it.com, terus VTP password 123. Kemudian kita masuk ke interface FA01 dan switch port mode terang. Nah, selesai teman-teman untuk konfigurasi VTP dan juga terangnya di masing-masing switchnya. Sekarang kita lanjut untuk konfigurasi VLAN-nya ya teman-teman. Kita masuk ke switch yang server, kemudian kita bikin VLAN-nya, yaitu VLAN 10. Di sini kita tidak usah membuat nama ya teman-teman, langsung saja VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, dan juga VLAN 70. Oke, kita bisa lihat, kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk VLAN 10 sampai 70. Namun ini belum ada interface-nya. Sekarang kita akan masuk interface-nya. Yang pertama di switch client ini, untuk VLAN 10 itu masuk ke FA02 sampai 3. Langsung saja kita konfigurasi interface FA02 sampai 3. Kemudian switch port mode switch port akses VLAN 10. Oke, kita lanjut ke VLAN 20, yaitu kita masuk ke interface range FA04 sampai 5, terus switch mode akses dan switch port akses VLAN 20. Lanjut ke VLAN 30 FA07 dan 06 interface range FA06 sampai 7, kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 30. Lanjut sekarang VLAN 40, yaitu 8 sampai 9 interface range FA08 sampai 9 dan switch port mode akses VLAN 40. Oke, terakhir 50, 01 dan 010 sampai 11 interface range FA010 sampai 11, switch port mode akses dan switch port akses 50. Oke, sekarang kita bisa cek ya teman-teman, to show VLAN brief. Nah, bisa dilihat di sini interface-nya sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke yang sebelah sini. Oke, di sini VLAN 10 yaitu 2 sampai 3 ya teman-teman, kurang lebihnya sama. Yang tadi interface-nya FA02 sampai 3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lanjut ke VLAN 20 itu 4 sampai 5. Oke, benar, interface range FA04 sampai 5, switch port mode akses dan switch akses VLAN 20. Lanjut ke VLAN 30 yaitu FA06 dan 7, interface range FA06 sampai 7, switch port mode akses dan switch akses VLAN 30. Lanjut di sini FA08 sampai 9, interface range FA08 sampai 9, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Terakhir VLAN 50 FA01 ya sampai FA010 sampai 11.
Oke, sekian untuk materi Fluent Ranking Protocol dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.